Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1421. Sein adalah yang paling dihormati di dunia dan dikatakan ada bersama langit dan bumi. Kelahiran setiap seorang Sein akan menimbulkan tontonan aneh dan mengundang ucapan selamat dari langit dan bumi. Demikian pula, kematian Sein akan memicu kejadian aneh. Namun perbedaannya adalah hal itu akan menimbulkan tangisan dari langit dan bumi. Ini disebut kehancuran Sein. Tubuh Seng Yuan telah retak dan segel teratai di antara mahkotanya telah pecah, keduanya merupakan tanda kehancuran Sein. Selain itu, kematian Seng Yuan bukan disebabkan oleh kekuatan eksternal, melainkan karena kesatuan diri. Genesis Ki antara langit dan bumi meraung dan berfluktuasi. Pasang surut Genesis Ki terbentuk di Cakrawala sebelum meluas ratusan dan ribuan juta jiwa, dan akhirnya mengancam seluruh benua Sengzu serta beberapa benua di wilayah tersebut. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya hadir, banyak di antaranya berada pada tahap domain hukum, merasakan beban yang tak terlukiskan memperlambat aliran Genesis Ki di dalam tubuh mereka. Patriark Changxuan dan Zhou Yuan juga tidak terlihat terlalu baik karena ketika Seng Yuan mengaktifkan proses kematian Sein, kekuatan di sisi dunia itu naik ke tingkat yang menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mencegah kekuatan dari 4 cincin cahaya kuno secara langsung, pembunuhan. Meski hasil akhirnya sama, ada perbedaan besar antara aktif dan pasif. Tapi Patriark Changxuan dan Zhou Yuan tahu apapun yang mereka lakukan tidak akan ada gunanya. Bagaimanapun juga, Seng Yuan telah membayar harga kematian dan kekuatan yang muncul dari proses kematian seorang Sein tidak boleh diremehkan. Adegan yang digambarkan di mata Zhou Yuan, Patriark Changxuan, dan banyak lainnya, hanyalah cahaya terang dan kekuatan yang tak terlukiskan. Cahayanya begitu kuat hingga menelan seluruh cahaya di dunia. Kekuatan dari proses kematian Sein menciptakan bunga teratai raksasa yang mekar secara paksa melelehkan 4 cincin cahaya kuno saat diundang. Gelombang kejut dengan cepat membombardir labu pemurnian suci primal kekacauan, merusak dan menghancurkan ruang di sekitarnya. Sepertinya ruang itu dipisahkan dari surga Changxuan. Namun, di hadapan kekuatan yang dihasilkan dari kematian seorang Sein, bahkan labu pemurnian suci primal kekacauan, yang diperkuat dengan stempel suci Changxuan, tidak dapat bertahan lama. Berderak, labu itu hancur berkeping-keping. Patriark Changxuan tidak bisa menahan nafas secara emosional. Dengan lambaian lengan bajunya, seberkas cahaya melesat di udara, tapi itu tidak mengarah pada kekuatan yang muncul dari kematian seorang Sein. Sebaliknya, ia menyelamatkan semua makhluk di pasukan aliansi Changxuan di dekat daerah tersebut dan dengan cepat menarik mereka untuk menjauh. Dalam waktu kurang dari 10 napas, dia telah membawa ribuan orang ratusan mil jauhnya menggunakan kekuatan Changxuan Sein Suci. Kekuatan destruktif menyebar ke seluruh area, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Melayang di langit, Zhou Yuan dan Patriark Changxuan mengintip ke bawah dan melihat lubang hitam tak berdasar yang diperkirakan membentang ribuan mil. Kekuatan tersebut telah menciptakan kawah besar di mana tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Darah menggelegak dari kedalaman kawah dan dengan cepat meluas membentuk lautan berwarna merah darah yang mencakup lebih dari ribuan mil. Sebuah altar yang aneh dan tidak menyenangkan perlahan muncul di tengah laut. Sosok yang tampak ilusi duduk bersila di altar, itu adalah penguasa istana Seng Yuan. Seng Yuan telah kehilangan tubuh fisiknya dan bahkan roh sucinya menjadi transparan. Terlebih lagi, bintik-bintik cahaya yang menyilaukan terus muncul darinya. Seng Yuan mengangkat kepalanya dan memberikan senyuman tidak normal kepada Patriark Changxuan dan Zhou Yuan. Lalu, matanya menyala-nyala dengan fanatik. Dewa suciku, tolong turun ke dunia lagi. Tanda berwarna darah dengan cepat menyebar ke seluruh altar dan berputar di sekitar roh suci milik penguasa istana, Seng Yuan. Seperti cacing penghisap darah, pola darah itu dengan panik memakan roh suci milik penguasa istana, Seng Yuan. Merasakan gerakan aneh di surga Changxuan, Zhou Yuan tiba-tiba mengangkat matanya dan ekspresinya berubah secara dramatis. Dia mendeteksi pilar cahaya merah darah yang melesat ke langit di berbagai benua surga Changxuan, dan dengan cepat menyebar kemana-mana dan menelan semua makhluk yang mereka temui. Pilar berwarna merah darah yang mekar di surga Changxuan mencemari semua yang mereka sentuh. Wajah Patriark Changxuan menjadi semakin mendung saat dia melihatnya. Ini adalah batasan pengorbanan yang sangat besar. Ini pasti sudah dipersiapkan sejak lama. Di altar, saat roh suci Seng Yuan semakin transparan,
Penguasa istana Seng Yuan tersenyum, aku telah mempersiapkan hari ini selama lebih dari 10 tahun. Kamu gila. Mata Zhou Yuan sedingin es. Menurutnya, apa yang dilakukan Seng Yuan lebih buruk dari binatang. Dia adalah anggota surga Changsuan tetapi dia rela mengorbankan seluruh surga Changsuan. Kamu tidak memahami upayaku untuk mencapai tahap Sein. Aku hanya akan mendapatkan apa yang kuinginkan dengan percaya pada Dewa Suci. Meskipun aku belum merasakan kekuatan Sein dalam waktu yang lama, mereka mengatakan bahwa sekali seseorang telah mendengar jalan di pagi hari, maka ia akan mati dengan puas di malam hari, kata Seng Yuan sambil tersenyum. Patriark Changsuan melambaikan tangannya, menghentikan Zhou Yuan. Dia telah dirusak oleh kehendak Dewa Suci. Dia tidak akan mendengarkan apapun. Seng Yuan saat ini hanyalah boneka Dewa Suci sekarang. Zhou Yuan mengepalkan tangannya dan wajahnya berubah menjadi galak dan menakutkan. Ruang di kejauhan tiba-tiba robek ketika beberapa sosok melaju di udara, itu adalah Su Yuwei, Master Sekte Qing Yang, Qi Jing dan banyak pakar domain hukum lainnya. Guru, Zhou Yuan, kami menerima berita bahwa pilar berwarna darah telah muncul di berbagai benua di surga Changsuan dan mereka terus berkembang dan memakan semua makhluk hidup yang mereka temui. Master Sekte Qing Yang buru-buru melaporkan. Kita harus menghentikan perluasan pilar darah. Kalau tidak, surga Changsuan akan menderita banyak korban. Patriark Changsuan menghela nafas panjang. Ini akan sulit. Sekarang setelah batas pengorbanan selesai dan Seng Yuan telah mengorbankan tubuhnya untuk mengaktifkannya, akan sangat sulit bahkan bagi Sein sejati untuk menghentikannya, apalagi aku. Semua orang menjadi pucat pasi mendengar kata-katanya, dan beberapa bahkan gemetar. Mereka tidak bisa mengendalikan emosi mereka yang meluap-luap. Jika batas dibiarkan terus meluas, setidaknya setengah dari surga Changsuan akan hancur, yang akan menjadi pukulan besar bagi surga Changsuan. Suasana menjadi berat. Mereka mengintip ke angkasa dengan tatapan tajam mereka dan melihat banyak makhluk meratap dengan kesedihan saat pilar cahaya berwarna merah darah meluas. Namun tidak peduli bagaimana mereka mencoba melarikan diri, mereka tidak dapat melarikan diri dari cahaya merah darah. Tidak diketahui berapa banyak orang yang terkonsumsi saat cahaya berwarna darah menyebar. Seluruh surga Changsuan terjerumus ke dalam kekacauan dan keputusasaan. Ini adalah bencana terbesar yang dialami surga Changsuan selama ribuan tahun. Mengapa jadinya seperti ini? Mata Master Sekte Qing Yang dan yang lainnya tampak sedih. Mereka sudah kehabisan tenaga untuk menghadapi istana suci, tapi siapa sangka keadaan akan tetap seperti ini. Hahaha. Ketua istana Seng Yuan tertawa terbahak-bahak meskipun tubuhnya semakin kabur dan lemah. Wajahnya berubah saat dia melirik Zhou Yuan dan yang lainnya. Rasanya sangat berharga untuk mati karena begitu banyak orang yang dikuburkan bersamaku. Gila, binatang buas. Master Sekte Qing Yang dan banyak pakar domain hukum lainnya sangat marah hingga mata mereka hampir mengeluarkan api. Mereka secara bersamaan meluncurkan beberapa seni genesis yang mengerikan untuk membunuh Seng Yuan. Namun sebelum serangan-serangan itu bahkan mendekati Seng Yuan, anehnya semua serangan itu menghilang seolah-olah tersapu oleh kekuatan yang menakutkan. Master Sekte Qing Yang dan yang lainnya akhirnya menghentikan serangan sporadis mereka yang tidak berarti. Master Sekte Qing Yang menoleh ke Patriark Changsuan dan berkata dengan suara serak, "Guru, apakah benar-benar tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan situasi?" Melihat tatapan penuh harapan itu, Patriark Changsuan terdiam sejenak. Tubuhnya hampir sepenuhnya transparan dan sinar cahaya dapat menembus tubuhnya. Jelas sekali bahwa klonnya sudah mendekati batasnya. Namun, sebagai mantan penguasa surga dari surga Changsuan, dia secara alami dapat mendengar ratapan sedih dan lolongan keputusasaan di seluruh surga Changsuan. Ada cara untuk menghentikan batas pengorbanan, kata Patriark Changsuan. Banyak orang segera mengalihkan pandangan ke arahnya, mata mereka berbinar penuh harapan. Patriark Changsuan mengangkat tangan, dan segel batu kuno yang memancarkan pesona khusus muncul di telapak tangan. Itu mewakili otoritas. Itu adalah kekuatan otoritas seluruh surga Changsuan. Pilihan terakhir adalah seseorang memegang stempel suci Changsuan dan menjadi penguasa surga baru dari surga Changsuan. Suara tenang Patriark Changsuan terdengar, menyebabkan hati Master Sekte Qing Yang dan yang lainnya bergetar. Tapi Patriark Changsuan tidak melirik mereka karena selama ini matanya tertuju pada Zhou Yuan. Menjadi penguasa surga baru dari surga Changsuan. Kata-kata Patriark Changsuan ternyata berdampak besar pada semua orang yang hadir. Bahkan Master Sekte Qing Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya.
Penampilan berapi-api bahkan terlihat di mata para ahli domain hukum surga Changsuan lainnya. Bagaimanapun, mereka mengerti apa yang dirahasiakan oleh segel itu. Itu mewakili otoritas tertinggi surga Changsuan dan orang yang memegangnya akan menjadi salah satu eksistensi teratas di seluruh surga. Bahkan Sein biasa pun akan sangat menghormatinya. Tak seorang pun yang hadir bisa tetap tenang menghadapi kekuatan yang diwakili oleh otoritas. Namun, mereka tahu bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk memegang stempel suci sehingga tidak kehilangan akal. Mereka dapat melihat Patriark Changsuan menatap lurus ke arah Zhou Yuan saat dia mengucapkan kata-kata itu, menunjukkan bahwa tawarannya ditujukan kepadanya. Namun mereka tidak merasa getir, karena Zhou Yuan memang yang paling layak mendapatkan posisi itu di surga Changsuan dalam hal kekuatan dan prestise. Semua orang menatap iri ke arah Zhou Yuan. Zhou Yuan sama-sama terkejut dengan tawaran itu. Dia segera berkata dengan bingung, orang yang memegang stempel suci Changsuan setidaknya harus mencapai tahap Sein, aku tidak memenuhi syarat. Patriark Changsuan mengangguk. Itulah yang terjadi di masa-masa biasa, tapi kekuatanmu tidak kalah dengan seseorang di tahap semi-Sein. Kamu telah memenuhi syarat dalam arti tertentu. Selain itu, surga Changsuan kini sedang menghadapi bencana dan banyak makhluk jatuh ke dalam keputusasaan. Hasilnya, stempel suci Changsuan dapat melihat harapan dan doa mereka untuk hidup. Pada saat seperti itu, jika seseorang dapat menghentikan keruntuhan langit, kesulitan yang diturunkan stempel suci Changsuan akan berkurang. Prinsipnya sama seperti ketika kamu menggunakan doa penduduk surga Changsuan untuk mempercepat proses integrasi stempel suci Changsuan dan kendali stempel suci Changsuan pada akhirnya diserahkan kepadamu. Pemahaman muncul di wajah Zhou Yuan. Zhou Yuan, kamu luar biasa. Kamu adalah orang paling menakjubkan yang pernah aku lihat selama bertahun-tahun. Bahkan aku tidak bisa memprediksi pencapaianmu di masa depan. Inilah mengapa aku ragu apakah kamu harus menjadi penguasa surga di surga Changsuan. Patriark Changsuan tersenyum pahit. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang kelemahan menjadi penguasa surga di surga Changsuan kan? Zhou Yuan terdiam beberapa saat sebelum berkata, ras suci telah merusak surga Changsuan dan menyebabkan kerusakan di surga ini. Akibatnya, penguasa surga yang memegang stempel suci Changsuan akan merasa sangat sulit untuk membuat kemajuan di jalur Sein Kan. Patriark Changsuan perlahan mengangguk dan berkata dengan berat, sebelum aku mengambil kendali stempel suci Changsuan, ada juga Sein lainnya di surga Changsuan. Namun, mereka menolak untuk memegang stempel suci dan melindungi surga Changsuan karena itu berarti mereka akan mengalami kesulitan dalam jalur kultivasi mereka di masa depan. Aku tidak menyalahkan mereka atas hal itu. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin berhenti membuat kemajuan setelah mencapai tahap Sein. Aku juga membutuhkan waktu lama untuk mengambil keputusan sebelum memilih untuk mewarisi posisi itu. Zhou Yuan, aku tidak ingin kamu mewarisi posisi penguasa surga dari surga Changsuan karena menurutku itu akan menghalangimu, tapi... Patriark Changsuan tampak sedikit sedih. Dia bisa mendengar tangisan keputusasaan dari banyak orang di surga Changsuan. Dia ingin seseorang berdiri dan menyelamatkan surga ini. Master Sekte King Yang dan yang lainnya juga terdiam. Mereka tidak perlu mempertimbangkan terlalu banyak jika ingin membuat keputusan itu karena tujuan seumur hidup mereka adalah mencapai tahap Sein. Namun pencapaian Zhou Yuan di masa depan tidak diragukan lagi akan jauh lebih besar daripada pencapaian mereka. Mungkinkah tidak ada gunanya menerima posisi penguasa surga dari surga Changsuan, yang memiliki kekurangan? Zhou Yuan tampak linglung sejenak karena dia tidak pernah memikirkan pertanyaan itu. Dia mengangkat matanya dan tatapannya menembus ruang untuk melihat sinar merah darah menyebar dengan cepat dan orang-orang yang menangis putus asa. Saya lahir di surga Changsuan. Itu juga merupakan tempat kekaisaran Zhou Agung berada. Juga ada sekte Changsuan dan tempat-tempat lain yang saya tidak ingin musnah. Saya juga punya teman yang tidak akan pernah saya tinggalkan di sini. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan tempat ini. Jika tidak, mengapa saya kembali? Zhou Yuan menatap langsung ke arah Patriark Changsuan dan berkata sambil tersenyum, jadi, Patriark, jika Anda membutuhkan saya untuk mewarisi posisi penguasa surga untuk menyelamatkan surga Changsuan, saya tidak akan menolak. Tentu saja, saya tidak mengorbankan diri saya untuk mencapai tujuan. Sebaliknya, saya mempunyai ambisi yang lebih besar. Saya akan menemukan cara untuk mengatasi kelemahan di surga Changsuan dan membuat para Sein dari seluruh surga iri kepada saya. Patriark Changsuan tampak terkejut dengan jawabannya. Baru beberapa saat kemudian dia berkata, ini tidak mudah. Bahkan aku tidak berhasil.
Master Sekte King Yang dan yang lainnya memasang ekspresi aneh dan bahkan ingin berteriak keras. Nak, kamu terlalu sombong. Bagaimana kamu bisa berbicara dengan orang yang lebih tua seperti itu? Apakah dia menyiratkan bahwa sang patriark tidak cukup kuat dan dia bisa melakukan apa yang tidak bisa dia lakukan? Namun, Patriark Changxuan tidak merasa tersinggung. Sebaliknya, senyum senang muncul di wajahnya. Jika kamu memang memiliki ambisi seperti itu, aku tidak bisa meminta apapun lagi. Itu selalu menjadi keinginan terbesarku untuk memperbaiki cacat surga Changxuan, tetapi kemampuanku kurang dan aku tidak dapat melakukannya. Tapi itu mungkin bukan hal yang mustahil bagimu. Patriark Changxuan menatap Zhou Yuan dengan lembut. Lalu, apakah kamu benar-benar sudah memutuskan untuk mewarisi posisi penguasa surga dari surga Changxuan? Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam dan mengangguk dengan tegas. Master Sekte King Yang, penguasa pedang surgawi, dan banyak pakar surga Changxuan terkemuka lainnya memasang ekspresi serius dan membungkuk dalam-dalam ke arah Zhou Yuan. Penghormatan itu adalah ucapan terima kasih kepadanya karena bersedia membela surga Changxuan pada saat yang paling kritis. Patriark Changxuan mengulurkan tangan ilusinya, di mana segel batu kuno digantung di atasnya. Gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya terpantul di permukaan segel batu yang bersinar. Letakkan tanganmu di atasnya. Dengan ekspresi serius, Zhou Yuan mengulurkan tangan dan menutupi stempel suci Changxuan. Angin tiba-tiba mengamuk, awan melintasi langit, dan bahkan alam semesta Genesis Ki menjadi aktif secara tidak normal. Master Sekte King Yang dan yang lainnya semua merasakan kekuatan perlawanan yang kuat meletus dari stempel suci Changxuan, mendorong mereka semua menjauh. Hanya Patriark Changxuan dan Zhou Yuan yang tetap berdiri di tempat yang sama. Namun, Zhou Yuan tidak merasa nyaman karena ketika alam semesta Genesis Ki menjadi semakin aktif, kekuatan penindas yang sangat menakutkan melanda dirinya. Perasaannya seolah-olah dia ditekan oleh seluruh surga Changxuan. Genesis Ki yang perkasa dengan cepat berkumpul untuk membentuk beberapa cermin yang luar biasa, di mana gunung, sungai dan sungai serta semua orang terpantul. Kekuatan mengerikan di dalam cermin membuat banyak orang bergidik ketakutan. Kekuatan itu mengunci Zhou Yuan. Rambutnya berdiri tegak. Zhou Yuan, ini adalah ujian untuk melihat apakah kamu memenuhi syarat untuk mengendalikan stempel suci Changxuan. Dan ujian ini, aku menyebutnya kehendak cermin surga. Kamu harus mampu menahan kekuatannya. Itu digunakan untuk menguji tahap Sein. Sebelum Zhou Yuan dapat menjawab, seberkas cahaya jatuh dari cermin besar di atas seperti kilat. Ketika cahaya surgawi itu turun dari atas, guntur tampak bergemuruh di seluruh dunia. Mereka dengan sekuat tenaga membombardir Zhou Yuan. Tentu saja, Zhou Yuan juga merasakan cahaya surgawi misterius dan petir ilahi. Kulit kepalanya langsung mati rasa karena kekuatan yang terkandung di dalamnya jauh lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Zhou Yuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Patriark, bukankah kamu mengatakan itu akan sederhana? Semua akan baik-baik saja. Percayalah pada dirimu sendiri. Kamu bisa. Patriark Changxuan menyemangatinya sambil tersenyum. Zhou Yuan merasa tertipu saat melihat senyumannya. Dia memutar matanya dan tubuhnya dengan cepat mengembang. Sisik naga ungu emas menutupi seluruh tubuhnya seperti baju besi, dan tubuh naga suci diaktifkannya tanpa syarat dalam hitungan detik. Aura naga suci pecah dan membentuk naga bercakar 9 ungu emas di atas Zhou Yuan. Zhou Yuan tidak berani gegabah dalam menghadapi cara yang digunakan untuk menguji orang-orang di tahap Sein. Saat dia membuat semua persiapan, petir ilahi yang menyerupai pilar cahaya surgawi tiba-tiba. Naga ungu emas bercakar 9 yang melayang di atas Zhou Yuan meraung kesakitan. Bahkan sisik naga ungu emas pun pecah. Tapi Zhou Yuan terkena dampak yang lebih parah. Pikirannya berdering tanpa henti dan tubuhnya bergetar terus-menerus. Jika dia tidak mengaktifkan tubuh naga sucinya, bahkan gelombang suara saja akan sulit untuk ditanggung. Terlalu menakutkan. Ini adalah satu-satunya suara di benak Zhou Yuan. Cahaya surgawi dan petir ilahi mengandung kekuatan unik yang setiap serangannya membawa rasa sakit yang tak terlukiskan padanya. Rasa sakit itu tidak hanya berasal dari tubuhnya, bahkan rohnya pun terasa terkoyak. Naga ungu emas raksasa itu terus-menerus menyusut saat cahaya surgawi dan petir ilahi membombardirnya. Hanya butuh memikirkannya sebelum naga itu menjadi tampak ilusi. Itu telah mencapai batas yang dapat ditanggungnya. Sedangkan Zhou Yuan, dia berada dalam kondisi disorientasi dan bingung. Rohnya gemetar membuatnya sulit untuk tetap berpikir jernih. Master Sekte King Yang, Su Yuwei, Wu Yao dan yang lainnya memandang Zhou Yuan dengan khawatir.
Meskipun cahaya surgawi dan petir ilahi sangat menakutkan, itu hanya ditujukan pada Zhou Yuan, dan dengan demikian kekuatan mengerikan tersebut tidak mempengaruhi lingkungan sekitar. Tapi mereka semua melihat keadaan buruk yang dialami Zhou Yuan. Ujian stempel suci Changxuan jelas sangat menakutkan karena mendorong Zhou Yuan ke situasi tragis seperti itu. Petir ilahi lainnya menghantam, merobek naga ungu emas yang tampak seperti ilusi sebelum menembus tubuh Zhou Yuan yang sepenuhnya dilindungi oleh sisik naga. Sisik naga terbelah dan luka mengerikan tertinggal di dagingnya, mengeluarkan darah. Rasa sakit yang parah itu membuat Zhou Yuan terbangun dari kondisi kepalanya yang kacau. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk menahan rasa sakit dan mengedarkan ki naga suci miliknya sepenuhnya. Darah dan daging di sekitar lukanya menggeliat dengan cepat, dan lukanya segera sembuh. Kemudian, lapisan sisik naga ungu emas menyebar seperti baju perang. Cahaya surgawi dan petir ilahi terus menyambar, dan cahayanya yang menyilaukan membuat lautan darah yang dingin menjadi jauh lebih redup dari sebelumnya. Roh suci Seng Yuan yang berlumuran darah aneh juga menyaksikan kejadian tersebut. Wajahnya berkerut saat dia berkata dengan senyum sinis, "Changxuan, kamu ingin dia menjadi penguasa surga dari surga Changxuan." Meskipun anak itu memiliki potensi yang luar biasa, dia belum mencapai tahap Sein. Kamu sedang bermimpi jika kamu berpikir dia bisa mengendalikan stempel suci Changxuan. Kesengsaraan surga dapat dengan mudah menghancurkannya. Hahaha. Di tengah tawanya yang menyeramkan, cahaya surgawi dan petir ilahi terus mengoyak tubuh Zhou Yuan. Tubuh naga sucinya yang megah dan kekar pecah berkeping-keping, dan dia tampak begitu tragis hingga tak seorang pun sanggup melihatnya. Namun, Zhou Yuan menunjukkan tekadnya yang teguh pada saat itu. Meskipun wajahnya dipenuhi rasa sakit dan matanya merah, dia tidak menyerah dan dia melakukan semua yang dia bisa untuk mengedarkan ki naga suci miliknya. Setiap inci tubuh naga suci yang hancur dipulihkan oleh ki naga suci. Dagingnya terus-menerus dihancurkan dan dipulihkan sedemikian rupa. Namun hal itu jelas tidak akan bertahan selamanya. Naga suci Ki Zhou Yuan cepat atau lambat akan habis, dan jika dia tidak dapat memulihkan tubuhnya, dia bisa dihancurkan sepenuhnya oleh cahaya surgawi dan petir ilahi. Ekspresi Patriark Changxuan menjadi serius. Kesengsaraan kehendak surga digunakan untuk menguji para ahli Sein dan Zhou Yuan mampu bertahan begitu lama karena fondasinya sangat kuat. Namun Zhou Yuan bisa berada dalam bahaya jika terus berlanjut. Patriark Changxuan menarik napas dalam-dalam, mencengkeram stempel suci Changxuan dan mengaktifkannya dengan bantuan jejak terakhir dari kekuatan otoritasnya. Riak tiba-tiba melebar, berteleportasi keluar angkasa, dan menyebar ke setiap sudut surga Changxuan. Gambaran terlintas di benak semua orang di surga Changxuan. Gambar-gambar itu adalah pilar cahaya merah yang terus meluas melintasi langit seperti darah iblis. Mereka memakan semua yang disentuhnya. Bahkan jutaan orang di kota itu musnah dalam hitungan detik dan hanya tangisan kesedihan mereka yang terus bergema. Banyak orang bergidik melihat pemandangan itu. Gambar berkedip-kedip dan akhirnya terfokus pada Zhou Yuan, yang berusaha mati-matian menanggung kesengsaraan kehendak surga. Bencana besar turun untuk menghancurkan dunia. Semoga yang berani tidak bisa dihancurkan. Suara yang mengesankan dan agung terdengar di benak banyak orang. Seolah-olah tercerahkan, semua orang tahu apa yang bisa mereka lakukan untuk membantu. Di dinding istana kekaisaran Zhou Agung. Dengan mata memerah, Zhou Qing dan Qin Yu menatap Zhou Yuan, yang tubuhnya terus-menerus terkoyak dan hancur di bawah cahaya surgawi dan petir ilahi dan sebuah suara tiba-tiba terdengar di hati mereka. Mereka tanpa ragu menutup mata dan berdoa dengan tulus dalam hati. Semoga yang berani tidak bisa dihancurkan. Semua pejabat dan warga kota Zhou Agung memejamkan mata dan dengan tulus berdoa agar bencana tidak datang. Semoga yang berani tidak bisa dihancurkan. Orang-orang berdoa berlutut di setiap sudut surga Changxuan. Mereka tahu bahwa harapan terakhir bagi surga Changxuan adalah sosok yang berusaha mati-matian menahan petir ilahi. Semoga yang berani tidak bisa dihancurkan. Doa yang jumlahnya tak terhitung memenuhi udara, dan seolah-olah berkumpul dalam arus deras, doa itu membanjiri stempel suci Changxuan melalui jalur khusus. Tanda cahaya misterius muncul di stempel suci Changxuan dan doa-doa itu, setelah transformasi misterius, mengalir ke tubuh Zhou Yuan dengan cara khusus yang bahkan tidak dapat dideteksi oleh para Sein. Zhou Yuan, yang tubuh fisiknya terkorosi oleh kesengsaraan surgawi, tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Dia merasa telah memperoleh kemampuan yang tidak bisa dihancurkan. Apa yang disebut tidak dapat dihancurkan dan keabadian secara alami merupakan ilusi bagi Zhou Yuan. Lagi pula,
Bahkan Sein sejati pun tidak akan berani mengucapkan kata-kata itu. Bisa dibilang, itu adalah wilayah dewa. Meskipun perasaan abadi dan tidak bisa dihancurkan itu hanyalah ilusi, kekuatan misterius memang muncul di tubuh Zhou Yuan, dan kekuatan itu membuat tubuh fisik dan rohnya menjadi sangat tangguh. Cahaya surgawi dan petir ilahi terus menyambar, merobek beberapa luka mengerikan di tubuh Zhou Yuan. Tetapi ketika luka itu muncul, bahkan sebelum Zhou Yuan mengaktifkan naga suci Qi untuk menyembuhkan luka itu, kekuatan misterius itu telah menembus daging dan darahnya. Zhou Yuan merasakan dagingnya sendiri bergerak-gerak dan menggeliat dengan panik, dan kuncup dagingnya bergerak-gerak. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia telah memperbaiki semua luka mengerikan itu. Selanjutnya setelah pemulihan, daging dan darah Zhou Yuan menjadi lebih keras dan kuat. Merasakan perubahan seperti itu, hati Zhou Yuan bergetar karena terkejut. Tubuh fisiknya sudah berada pada batas tahap domain hukum. Jika dia berkembang lebih jauh lagi, dia akan memiliki tubuh Sein yang unik bagi para ahli Sein. Namun sangat sulit untuk melakukan perbaikan seperti itu. Bahkan penguasa istana Seng Yuan, yang telah dipelihara selama bertahun-tahun, harus menggunakan hadiah dari Dewa Suci untuk menyelesaikan transformasi itu. Tetapi tubuh fisik Zhou Yuan yang tidak banyak berubah selama bertahun-tahun mulai membaik lagi di bawah kekuatan misterius itu. Jika pemurnian itu meningkat, kekuatan fisiknya akan mematahkan pengekangan dan menyentuhnya. Tahap Sein. Penemuan itu membuat detak jantung Zhou Yuan semakin cepat. Dia mengangkatnya, memancarkan cahaya surgawi dan petir ilahi yang turun dari atas dengan menyalakan api. Petir yang membuat kulit kepalanya mati rasa sebelumnya tampak sangat mudah baginya sekarang. Zhou Yuan membuka tangannya untuk menyambut kedatangan petir ilahi. Petir ilahi terus menyambar, tetapi tidak seperti sebelumnya. Seseorang memperhatikan tubuh fisik Zhou Yuan mengembang saat semakin banyak petir ilahi yang membombardirnya. Ukuran tubuh normalnya berangsur-angsur meningkat hingga tinggi 100 kaki seperti raksasa. Sisik naga ungu emas yang menutupi seluruh tubuhnya telah lenyap dan kulitnya menyerupai batu giok putih. Giok putih itu tidak ternoda oleh kotoran apapun dan memancarkan aura paling murni. Tanda-tanda berlapis emas tampak di tubuh batu giok putihnya, dan meskipun tanda-tanda itu tampak muncul secara acak, jika terhubung, orang akan menemukan tanda itu menciptakan garis besar kuncup teratai. Langit yang penuh dengan petir ilahi terus mendarat di tubuh Zhou Yuan, namun semuanya terserap seluruhnya saat bersentuhan dengan tubuh seperti batu giok putih Zhou Yuan. Mereka mengalir di sekitar tubuhnya dan membuat tanda emas itu menjadi lebih cerah dan misterius. Master Sekte King Yang dan yang lainnya menatap dengan bingung pada sosok setinggi 100 kaki itu karena mereka bisa merasakan tekanan menindas yang tak terlukiskan dilepaskan dari tubuhnya. Tekanan yang hanya dimiliki oleh Sein bukanlah sesuatu yang asing bagi mereka. Sebuah cahaya melintas di mata Phoenix Wu Yao dan dia berteriak karena terkejut dan tidak percaya. Tubuh fisiknya, sepertinya telah mencapai tahap Sein. Su Yuwei mengangguk dengan senyum cerah dan menawan. Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia. Dia tidak hanya bertahan dalam ujian, tubuh fisiknya bahkan meningkat di bawah kehancuran dan kelahiran kembali seperti itu. Zhao Mushen berkata dengan cepat, jelas bahwa Patriark Changsuan mengaktifkan stempel Changsuan Sein untuk membantunya. Matanya penuh rasa iri karena dia tahu betapa besar peluang yang ada. Tahap Sein adalah puncak dari seluruh surga. Secara umum, hanya ketika genesis Qi seseorang mencapai tingkat itu dan ketika kekuatan Sein yang perkasa memurnikan tubuh fana barulah tubuh itu diubah menjadi apa yang disebut tubuh Sein. Tapi Zhou Yuan tiba-tiba melewatkan langkah ini karena kesengsaraan misterius surga secara tidak sengaja membantunya menyelesaikan pemurnian itu. Tanda kuncup teratai suci adalah tanda bahwa seseorang telah menyentuh tahap Sein, sama seperti kuncup teratai Sein yang dibentuk oleh penguasa istana Seng Yuan dengan genesis Qi-nya. Setelah mekar, tubuh fisiknya akan berubah menjadi tubuh Sein sejati. Petir ilahi terus mengamuk di atas. Namun mengikuti perubahan pada tubuh Zhou Yuan serta kemunculan kuncup teratai Sein, petir ilahi tidak dapat melukainya lagi dan ruang seperti cermin di cakrawala perlahan meredup. Petir ilahi juga secara bertahap berhenti sebelum menghilang sepenuhnya. Alam semesta yang penuh kerusuhan, genesis Qi, juga memulihkan ketenangannya. Banyak orang menatap keheranan pada Zhou Yuan, yang matanya tertutup rapat, karena tubuhnya yang luar biasa perlahan menyusut. Itu kembali ke bentuk normalnya setelah beberapa kali tarikan napas. Tubuh bagian atasnya telanjang dan kulitnya berkilau seperti batu giok putih. Tanda kuncup teratai di dadanya bersinar dengan cahaya misterius, membuatnya tampak sangat mengesankan dan kuat. Itu adalah kekuatan seorang Sein.
Zhou Yuan menatap tanda kuncup teratai misterius di dadanya, agak kecewa. Dia telah menyerap kekuatan dari begitu banyak petir ilahi, tetapi kuncupnya masih belum mekar. Fakta bahwa tanda kuncupnya belum mekar menandakan bahwa ia belum menjadi tubuh Sein yang utuh. Namun meski begitu, tubuh fisik Zhou Yuan sudah dianggap sebagai tubuh semi-Sein. Hal itu, ditambah dengan tubuh naga suci, mungkin memberinya kualifikasi untuk berhadapan langsung dengan tubuh Sein sejati. Zhou Yuan dapat dengan jelas merasakan betapa kuatnya tubuh fisiknya. Dia terpesona dan hampir tidak bisa melepaskan diri dari kekuatan yang dapat dengan mudah mencapai bintang dan bulan dengan sedikit gerakan. Sepertinya kamu bertahan dalam ujian. Tapi tawa membangunkan Zhou Yuan dari keadaan terpesona. Dia menatap sosok transparan di depannya dengan senyum tulus dan memberi hormat. Terima kasih, Patriark atas bantuanmu. Jika Patriark Changxuan tidak meminjam kekuatan stempel suci Changxuan untuk mengumpulkan doa orang-orang di surga Changxuan, dia mungkin tidak akan mampu menanggung kesengsaraan kehendak surga. Terlebih lagi, kekuatan misterius itulah yang membantu mengubah kekuatan petir ilahi dan membuat tubuh fisik Zhou Yuan semakin meningkat. Kekuatan doa orang menambah kilau bunga itu. Ini tidak dapat memberikan efek yang menentukan. Jika kamu tidak berada pada tahap itu, transformasi doa tidak akan banyak berpengaruh. Patriark Changxuan memandang Zhou Yuan dengan senyum senang. Dia mengangkat stempel suci Changxuan di tangannya dan berkata, "Selamat, kamu lulus tes stempel suci Changxuan, kamu telah diakui sepenuhnya." Zhou Yuan menatap segel batu kunomor. Dia memang merasa telah membentuk hubungan yang sangat misterius dengan stempel suci Changxuan, dan dengan itu, koordinasi antara dia dan seluruh surga Changxuan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Stempel suci Changxuan di tangan Patriark Changxuan perlahan naik dan melayang di depan Zhou Yuan. Patriark Changxuan memandangi wajah muda Zhou Yuan dan berkata, "Zhou Yuan, ketika rohmu memasuki stempel Sein, kamu akan sepenuhnya mengendalikan stempel Sein dan menjadi penguasa surga yang baru di surga Changxuan." Zhou Yuan mengangguk, menggenggam stempel suci Changxuan. Bagian tengah alisnya tiba-tiba menyala dan semburan kekuatan roh mengalir ke stempel suci Changxuan. Dia merasakan rohnya menyebar ke setiap sudut surga Changxuan, dan gambaran yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikirannya seperti dia sedang melihat bunga di atas kuda. Dengan satu pemikiran, semua pemandangan di kota Zhou Agung muncul di benaknya. Dia melihat Zhou Qing dan Qin Yu di tembok kota, serta banyak pejabat kekaisaran Zhou besar. Banyak wajah orang-orang surga Changxuan tercetak di benaknya. Saat Zhou Yuan sedang mengamati surga Changxuan, semua warga secara bersamaan merasakan perasaan di hati mereka dan sebuah gambaran tiba-tiba terlintas di benak mereka. Itu adalah sosok yang mengesankan dan agung dengan tubuh bagian atas telanjang seperti batu giok putih. Wajah sosok itu tidak jelas seolah-olah mustahil untuk ditelusuri, tapi mereka semua secara bersamaan menerima pesan. Dia adalah penguasa surga yang baru dari surga Changxuan. Mata Patriark Changxuan berkilau karena gembira dan lega. Dengan senyum senang di wajahnya, dia membungkukkan tubuhnya dan memberi hormat pada Zhou Yuan. Suaranya yang lembut namun agung terdengar. "Selamat, penguasa surga Zhou Yuan." Ketika suara lembut dan senang dari Patriark Changxuan bergema di seluruh dunia, banyak orang di surga Changxuan merasa sangat tersentuh dan semua membungkuk dengan tulus ke arah Zhou Yuan. "Selamat, penguasa surga." Penghormatan yang hening menggerakkan seluruh surga Changxuan, semesta Genesis Ki menjadi hidup, melonjak dan mengalir ke segala arah dalam gelombang tak berujung. Alam semesta Genesis Ki begitu kaya sehingga menjadi hujan lebat dan gerimis turun di setiap sudut surga Changxuan. Para kultivator yang tak terhitung jumlahnya sangat gembira melihat gerimis karena mereka dapat merasakan betapa murni Genesis Ki yang terkandung dalam hujan Genesis Ki itu dan tahu bahwa itu akan memberikan manfaat besar bagi kultivasi mereka ketika dimurnikan. Itu mirip dengan kesempatan dari surga. Misalnya, ketika seorang kaisar di dunia biasa naik tahta, dia akan mengumumkan amnesti. Dengan cara yang sama, penguasa surga yang baru dari surga Changxuan harus memberikan hadiah kepada semua orang. Hadiah itu tidak diragukan lagi akan membantu banyak orang menerobos ke level berikutnya dan meningkatkan kekuatan surga Changxuan secara keseluruhan. Orang-orang yang menerima manfaat seperti itu tentu saja merasa lebih hormat dan berterima kasih kepada penguasa surga yang baru. Master Sekte Qing Yang dan yang lainnya mengintip ke arah pancuran Genesis Ki yang menyapu langit. Merasakan hujan dingin yang menyegarkan menimpa mereka, mereka mengalihkan pandangan mereka ke sosok muda di cakrawala. Ekspresi mereka menjadi sangat kompleks.
Siapa yang mengira surga Changsuan mereka bisa melahirkan penguasa surga bertahun-tahun kemudian? Terlebih lagi, penguasa surga yang baru adalah seseorang yang tidak pernah mereka pikirkan. Bagaimanapun, penguasa surga yang baru diangkat hanyalah murid baru dari Sekte Changsuan lebih dari 10 tahun yang lalu. Master Sekte King Yang, Sekte Changsuanmu memiliki semua berkah dari surga Changsuan. Penguasa pedang surgawi menghela nafas dengan iri. Dulu ketika Patriark Changsuan dipromosikan ke posisi penguasa surga dari surga Changsuan, dia mendirikan Sekte Changsuan dan selalu menjadi pusat perhatian, mendominasi seluruh surga Changsuan selama bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun, meskipun Patriark Changsuan telah binasa, penguasa surga yang baru kembali berasal dari Sekte Changsuan. Dapat dengan mudah dibayangkan bahwa Sekte Changsuan akan kembali ke puncak dan kembali menjadi sekte paling luar biasa di surga Changsuan. Master Sekte King yang tersenyum, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Saudara pedang surgawi, kamu tidak bisa menyalahkanku. Semua sekte suci hadir di domain reruntuhan Sein saat itu, tetapi Zhou Yuan akhirnya memilih Sekte Changsuan kami. Ini adalah takdir. Para master sekte dari sekte suci besar lainnya menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit. Di mata mereka, domain reruntuhan Sein hanyalah sebuah penilaian kecil dan mereka tidak terlalu memikirkannya pada saat itu. Namun siapa sangka seorang penguasa surga akan muncul dari tempat terpencil seperti itu. Jika mereka dapat memutar balik waktu, mereka tidak akan peduli dengan wajah mereka dan merebut Zhou Yuan ke dalam sekte mereka apapun yang terjadi. Qi Jing, Su Yuwei, Wu Yao, Zhao Mushen dan lainnya menatap bingung ke arah Zhou Yuan, yang memancarkan tekanan menindas yang mengerikan. Siapa sangka Zhou Yuan tiba-tiba menjadi penguasa surga di surga Changsuan. Perubahan dramatis seperti itu terasa seperti mimpi bagi mereka. Meskipun surga Changsuan berada di peringkat terakhir di antara semua surga dan memiliki banyak kekurangan, penguasa surga dari surga Changsuan tetaplah seorang penguasa surga. Merupakan impian setiap orang untuk memegang otoritas surga. Bahkan jika Zhou Yuan belum mencapai tahap Sein, Sein sejati akan memperlakukannya seolah-olah dia memiliki status yang sama dengan mereka karena Zhou Yuan, dalam arti tertentu, telah mencapai tingkat puncak dari semua surga. Di gunung di kejauhan, Zhuoqiu Qingyu, Luluo, Li Chunjun, Ning Zhan, Zhen Su dan lainnya juga mengarahkan pandangan mereka ke arahnya. Ekspresi mereka agak rumit, tapi ada juga kejutan dan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Sepertinya aku bisa bergantung pada seseorang yang berpengaruh di masa depan, saudaraku yang baik adalah penguasa surga dari surga Changsuan, siapa yang berani menggangguku sekarang? Dengan tangan di pinggul, Luluo berkata sambil tersenyum puas. Li Chunjun berkata dengan serius, mengingat bakat dan potensi Zhou Yuan, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi Sein sejati. Dia tidak akan kalah dengan Sein biasa di masa depan, tetapi untuk melindungi orang-orang di surga Changsuan, dia rela mengambil posisi penguasa surga dari surga Changsuan. Apa yang dia lakukan? Senyum muncul di wajah kakunya, aku sangat mengaguminya. Orang-orang di sekitarnya menatap terkejut padanya. Yang paling berbakat di antara mereka adalah Zhou Yuan, dan setelah Zhou Yuan, adalah Li Chunjun. Selain berlatih pedang, Li Chunjun tidak memikirkan hal lain. Tetapi mereka semua tahu betapa sombongnya dia, dan karena dia mengatakan dia sangat mengagumi Zhou Yuan, itu lebih dari cukup menunjukkan betapa dia setuju dan menyetujui tindakan Zhou Yuan. Zhuoqiu Qingyu dan yang lainnya mengangguk setuju. Mereka pun merasa sangat bangga karena teman kecilnya bisa mencapai level seperti itu dan bahkan memikul harapan seluruh orang di surga Changsuan. Di arah lain, Chu Qing, Li Qingchan, Kong Sheng dan elit sekte Changsuan lainnya menghela nafas. Siapa yang mengira bahwa adik laki-laki kita akan mewarisi posisi patriark? Yege tersenyum tipis. Omong-omong, Kong Sheng sangat tidak menyukainya saat itu dan telah memprovokasi dia berkali-kali. Kong Sheng langsung memerah karena malu dan menatap Yege. Kenapa kamu masih mengungkit hal-hal di masa lalu? Kapan kamu menjadi seorang wanita? Ada apa dengan wanita? Li Qingchan menatapnya dengan dingin. Kong Sheng menahan amarahnya. Dia tidak berani meneriaki Li Qingchan. Chu Qing menepuk pundaknya, menghibur, tidak masalah, aku pikir itu adalah masa lalu yang gemilang yang hanya milikmu sendiri. Ketika murid baru bergabung dengan Sekte Changsuan, kamu dapat memberitahu mereka bahwa kamu menciptakan masalah bagi penguasa surga Zhou Yuan setiap hari ketika dia masih di Sekte Changsuan. Pembuluh darah di dahi Kong Sheng berdenyut saat dia berkata dengan gigi terkatup. Enyahlah.
Sementara semua orang dipenuhi dengan kegembiraan dan keterkejutan, tubuh ilusi Seng Yuan di altar menjadi semakin sedingin es. Meskipun dia hanyalah roh suci yang berada di ambang kehancuran, dia masih merasakan kebencian dan rasa jijik yang kuat. Itu datang dari seluruh surga Changsuan. Surga itu mulai mengincarnya. Dia memahami bahwa ini karena seorang penguasa baru telah lahir di surga Changsuan, dan mereka yang mencampuri kehendak sang penguasa, bahkan jika mereka berada di tahap Sein, akan terpengaruh. Apalagi dia sekarang hanyalah roh suci yang telah terkorosi. Bagaimana ini bisa berubah menjadi seperti ini? Oleh karena itu, hati Seng Yuan terus-menerus tenggelam sejak Zhou Yuan menanggung kesengsaraan kehendak surga. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dan bahkan wajahnya berubah menjadi ganas. Bagaimana kamu bisa menahan kesengsaraan surga? Dia meraung. Itu adalah ujian yang hanya dapat ditanggung oleh seorang Saint, tetapi Zhou Yuan baru saja berada di tahap domain hukum namun ia menjadi penguasa surga dari surga Changsuan. Dia mengambil posisi yang telah direncanakan dan bekerja keras oleh Seng Yuan selama bertahun-tahun. Seng Yuan merasa sangat tidak nyaman seperti ribuan semut menggigit jantungnya. Itu semacam kecemburuan. Zhou Yuan menjentikkan jarinya dan alam semesta Genesis Qi berkumpul ke arahnya, membentuk jubah hitam pekat. Jubah itu dihiasi dengan detail emas yang mewah dan halus. Saat bersinar secara misterius, rune Genesis kuno muncul satu demi satu. Masing-masing, meskipun tidak jelas dan primitif, mengandung kekuatan yang luar biasa besar. Itu adalah jubah penguasa surga. Sebuah tanda misterius muncul di antara alisnya sehingga semua orang takut untuk melihatnya secara langsung. Itu adalah tanda dari penguasa surga. Mengenakan jubah dan memakai tanda surga, Zhou Yuan menerima pemujaan dari alam semesta Genesis Qi dan rasa hormat dari jutaan orang. Dia bisa dikatakan sebagai fokus langit dan bumi. Dia tanpa ekspresi menundukkan kepalanya dan kemudian menoleh untuk melihat Seng Yuan. Niat membunuh yang intens melintas di matanya. Seng Yuan, ini saatnya kita menyelesaikan dendam di antara kita untuk selamanya. Ketika Zhou Yuan memandangnya dengan acuh tak acuh, Seng Yuan bisa merasakan kebencian dan rasa jijik antara langit dan bumi semakin dalam. Zhou Yuan, wajah kepala istana Seng Yuan muram. Orang yang dia lihat sebagai semut saat itu telah menjadi penguasa surga dari surga Changsuan dan sekarang memegang otoritas tertinggi yang seharusnya menjadi miliknya. Betapa mulianya Zhou Yuan sekarang adalah betapa menyesalnya perasaan Tuan Istana Seng Yuan. Dia sangat menyesal tidak terlalu memperhatikan Zhou Yuan karena jika dia melenyapkannya, bagaimana dia bisa mendapat banyak masalah sekarang. Namun, Zhou Yuan tidak peduli dengan emosi Seng Yuan. Dia hanya meliriknya dengan acuh tak acuh dan mengalihkan perhatiannya ke kejauhan. Seolah-olah tatapannya mampu menembus ruang angkasa, dia melihat pilar cahaya merah darah mendatangkan malapetaka di mana-mana saat mereka menyebar dengan cepat, memakan banyak orang yang putus asa. Pandangan dingin melintas di mata Zhou Yuan, dan suhu di seluruh dunia tiba-tiba turun drastis. Stempel suci Changsuan di tangannya melepaskan sinar cahaya yang menyilaukan dan tanda Genesis misterius dan kuno yang tak terhitung jumlahnya di jubah penguasa surganya menjadi semakin terang dan mencolok. Pada saat yang sama, langit di sekitar pilar cahaya merah darah tiba-tiba terbelah dan api surgawi ungu keluar, menerangi seluruh kubah surga. Beberapa api surgawi ungu mendarat di semua sisi pilar lampu merah, dengan cepat menyebar dan terhubung bersama untuk menjebak pilar berwarna merah darah. Api ungu berkobar dengan ganas, bertabrakan dengan pilar cahaya merah darah. Jeritan tak berujung terdengar dari tabrakan saat dua kekuatan mengerikan saling mengganggu, menimbulkan korosi, dan mencoba memadamkan satu sama lain. Bahkan ruang di sekitarnya pun berubah menjadi hitam pekat seperti ruang kosong. Namun kebuntuan itu hanya berlangsung sebentar. Retakan segera melintasi langit dan api surga ungu terus turun. Lautan api ungu melonjak semakin dahsyat. Setelah Zhou Yuan mengambil alih stempel suci Changsuan, dia dapat memobilisasi kekuatan seluruh surga. Dan dengan dukungan seluruh surga, bahkan jika pilar cahaya merah darah itu kejam, mereka tidak dapat menahan konsumsi terus-menerus. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, pilar cahaya berwarna merah darah akhirnya mulai memudar dan terdorong mundur inci demi inci. Pada akhirnya, api ungu menelan semua pilar cahaya merah darah. Pilar cahaya merah darah di mana-mana di surga Changsuan menghilang satu demi satu. Orang-orang yang dengan panik melarikan diri di bawah pilar cahaya segera bersorak dan menangis kegirangan. Hanya orang yang pernah mengalami keputusasaan yang tahu betapa berharganya waktu.
Banyak orang yang berlutut dan bersujud secara emosional karena mereka tahu bahwa ini tidak diragukan lagi adalah perbuatan penguasa surga Zhou Yuan. Ketika pilar terakhir cahaya merah darah menghilang dari surga Changsuan, Master Sekte King Yang dan yang lainnya, seolah-olah ada beban yang terangkat dari mereka, akhirnya mengendurkan tubuh tegang mereka. Zhou Yuan mengalihkan pandangannya dari kejauhan dan dengan acuh tak acuh memandang penguasa istana Seng Yuan di altar lautan darah. Ketua istana Seng Yuan juga merasakan pilar-pilarnya telah hilang. Ekspresinya berubah menjadi yang terburuk dan matanya membelalak tak percaya. Dia tidak percaya bahwa batas pengorbanan yang telah dia persiapkan selama lebih dari 10 tahun akan dengan mudah dihancurkan oleh Zhou Yuan sedemikian rupa. Apakah ini kekuatan dari penguasa surga? Ketua istana Seng Yuan berkata dengan getir di dalam hatinya. Tapi dia segera menahan emosinya dan berkata dengan wajah bengkok, aku belum kalah. Altar ini dianugerahkan oleh Dewa Suci, jadi meskipun kamu menjadi penguasa surga, tidak mungkin kamu bisa menghancurkannya. Saat suaranya memudar, Seng Yuan tiba-tiba merasakan tanah bergetar hebat. Pupil matanya menyusut dengan cepat. Di bawah lautan darah ada api ungu besar yang tak terlukiskan naik ke permukaan. Api ungu itu membubung dan samar-samar membentuk teratai api ungu yang menempuh jarak 100 mil. Teratai api ungu perlahan mengangkat lautan darah tempat dia berada. Pemandangan itu terlalu luar biasa dan spektakuler. Bahkan tampak seperti benua kecil yang sedang naik. Master Sekte King Yang dan yang lainnya gemetar dan wajah mereka pucat karena terkejut karena kekuatan seperti itu membuat mereka merasa tidak berdaya. Ekspresi Zhou Yuan tetap sama. Dia mengulurkan tangan kanannya dan perlahan melipat jari-jarinya erat-erat ke tengah telapak tangannya. Teratai api ungu yang mengangkat seluruh lautan darah juga perlahan melipat kelopaknya ke arah tengah. Kekuatan mengerikan berkumpul di dalamnya dan bahkan lautan darah pun menggelegak dan kabut berwarna darah memenuhi udara. Namun saat bersentuhan dengan nyala api ungu, ia langsung berubah menjadi ketiadaan. Zhou Yuan dipromosikan menjadi penguasa surga dari surga Changsuan dan kekuatan yang dapat dia gerakkan terlalu menakutkan untuk dijelaskan. Bahkan seorang ahli tahap Sein dengan satu teratai pun tidak akan bisa mengalahkannya jika mereka bertarung di surga Changsuan. Terlebih lagi, saat itulah Zhou Yuan baru saja mengendalikan stempel suci Changsuan. Ini adalah kekuatan luar biasa dari seorang penguasa surga. Duduk bersila di altar, Seng Yuan bergidik saat dia melihat kelopak api perlahan menutup. Lautan darah yang menggelegak dengan cepat menguap dan kekuatan aneh serta kekerasan yang terkandung di dalamnya dengan cepat dihancurkan. Tiba-tiba, dia mendengar suara samar terdengar di telinganya. Dia menunduk untuk melihat altar di bawahnya mulai retak. Bahkan ia tidak dapat menahan kekuatannya lagi. Seng Yuan menghela nafas. Kehangatan yang menyelimuti ruangan membuat roh suci miliknya semakin meredup. Bahkan bintik-bintik cahaya ungu muncul di dalam roh suci, sebuah tanda bahwa ia telah terkikis oleh api teratai ungu. Seng Yuan terdiam beberapa saat. Dia mengerti bahwa saat kematiannya sudah dekat. Tapi pada saat itu, anehnya dia merasa damai. Dia mengangkat kepalanya tanpa emosi, menyaksikan teratai api raksasa menutup perlahan sambil menutupi langit. Bagaimana aku bisa sampai pada hal ini? Gumam Seng Yuan. Dia memiliki bakat yang luar biasa dan memiliki masa depan yang tak terbatas, namun dia tampaknya perlahan-lahan kehilangan dirinya saat menapaki jalan menuju kekuasaan. Kapan itu dimulai? Saat itulah dia merasa iri dengan kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh Patriark Changsuan, yang merupakan penguasa surga Changsuan, pada saat itu. Dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia mengejar Changsuan, dia tidak dapat mengejarnya. Kepahitan di hatinya berangsur-angsur berubah menjadi obsesi. Tidak diketahui kapan itu dimulai, tapi sebuah suara mulai berbisik di lubuk hatinya. Dia sekarang tahu bahwa suara itu berasal dari Dewa Suci yang Maha Kuasa. Sebelum bisikan itu muncul, dia telah menjelajahi reruntuhan kuno, di mana terdapat jejak-jejak perang besar di zaman kuno. Kemungkinan besar dia secara tidak sadar terpengaruh oleh kehendak Dewa Suci saat itu. Seng Yuan tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Lagi pula, ada sesuatu yang salah dengan pikirannya sendiri yang membiarkan kehendak Dewa Suci memanfaatkannya. Sudahlah, biarkan semuanya berakhir di sini. Seng Yuan mengulurkan tangan ilusinya, menepuk altar yang penuh retakan di bawahnya dan tersenyum, "Oh Dewa, sepertinya pengorbananmu padaku sia-sia." Semakin banyak retakan muncul di altar, dan sebuah celah membelah teratai api raksasa di atasnya. Kekuatan mengerikan memancar dari segala arah, seolah-olah melenyapkan segalanya, termasuk Seng Yuan dan altar. Saat Seng Yuan menyaksikan altar runtuh, dia tiba-tiba mendengar bisikan di benaknya.
Dia mendengarkan dengan cermat bisikan itu, dan wajahnya berubah secara dramatis. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan keras, "Jangan hancurkan pengorbanannya." Namun suaranya tidak keluar pada akhirnya karena teratai api ungu telah tertutup sepenuhnya. Api ungu yang mengamuk menderu kemana-mana. Roh suci Seng Yuan langsung menguap dan berubah menjadi ketiadaan saat api ungu melintas. Pada saat yang sama, altar berwarna merah darah pecah berkeping-keping. Kelopak bunga teratai api ungu yang luar biasa itu perlahan menutup, mengubah semua yang ada di dalamnya menjadi tiada. Pakar aliansi Changsuan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan pemandangan itu dari jauh. Setelah hening beberapa saat, mereka bersorak-sorai. Pelaku dari banyaknya kekacauan di surga Changsuan akhirnya dieksekusi dan perang di surga Changsuan yang telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun akhirnya berakhir. Banyak orang yang begitu terkesan hingga menangis karena kegembiraan dan bahkan hormat-hormat pada jari ramping yang memancarkan aura agung di kejauhan. Mereka telah melalui banyak pasang surut dalam perang dengan Istana Suci, dan selama periode itu, telah terjadi banyak pertempuran di berbagai tingkatan. Namun, aliansi Changsuan menang pada akhirnya, dan orang yang memberikan kontribusi besar terhadap hasil ini adalah penguasa surga Zhou Yuan yang baru diangkat. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Jika Zhou Yuan tidak kembali ke surga Changsuan pada saat yang paling kritis dan membujuk semua orang untuk membentuk aliansi Changsuan, mustahil untuk melawan Istana Suci. Zhou Yuan tidak diragukan lagi layak disebut sebagai penyelamat surga Changsuan. Sementara sorak-sorai menggema di seluruh surga Changsuan, Master Sekte Qing Yang dan yang lainnya dengan bingung menatap teratai api ungu yang menghilang. Mereka dapat dengan jelas merasakan aura Seng Yuan benar-benar hilang dari dunia. Akhirnya berakhir, mereka saling melirik dengan ekspresi kompleks. Saingan mereka yang telah mereka perjuangkan selama bertahun-tahun telah menjadi sejarah. Seng Yuan memang lebih berbakat dari kita semua. Sebenarnya, aku memang mengira dia akan menjadi penguasa surga berikutnya di surga Changsuan, kata Yang Mulia Gujing. Mungkin karena banyak orang berpikir dia akan melakukannya, jadi dia perlahan-lahan kehilangan dirinya ketika dia tidak bisa menembus tahap Sein, kata penguasa pedang surga. Master Sekte Qing yang menghela nafas panjang. Meskipun dia tertidur, dia membawa bencana besar ke surga Changsuan sehingga kita tidak boleh mengingatnya dengan berlebihan. Biarkan dia dikuburkan pada waktu bersama dengan Istana Suci. Beberapa Master Sekte mengangguk setuju. Kemudian, pandangan mereka beralih ke sosok muda yang memancarkan aura agung seorang penguasa surga. Surga Changsuan sekarang memiliki penguasa surga. Zhou Yuan sekarang memegang otoritas surga ini dan menjadi orang nomor 1 dari surga Changsuan. Sekarang Istana Suci telah dihancurkan, tidak ada banyak alasan bagi aliansi Changsuan untuk melanjutkan setelah ini, kata Master Sekte Qing yang sambil tersenyum, cahaya bersinar di matanya. Suaranya baru saja memudar ketika senyuman muncul di wajah penguasa pedang surga dan dia tidak setuju. Apa yang dikatakan Master Sekte Qing yang tidak benar? Meski Istana Suci hancur, ras suci yang berada di belakang Istana Suci masih tetap ada. Dikatakan bahwa ras suci siap bertindak. Siapa yang tahu apakah mereka akan memulai perang lain yang mengakhiri dunia. Oleh karena itu, sangatlah bermanfaat untuk melanjutkan aliansi Changsuan untuk memberikan perlindungan kepada surga Changsuan kita. Yang Mulia Tuan Gujing dan San Qingzi tidak bodoh sehingga mereka segera memahami apa yang dipikirkan penguasa pedang surga. Mereka berdua dengan cepat mengangguk setuju. Hahaha, apakah ada alasan mengapa Master Sekte Qing yang sangat ingin membubarkan aliansi Changsuan? Tanya San Qingzi sambil tersenyum menawan. Meskipun Tuan Surga Zhou Yuan berasal dari Sekte Changsuan, dia juga merupakan pemimpin aliansi Changsuan. Apakah Master Sekte Qing yang ingin menghapus identitasnya sehingga Sekte Changsuan hanya dapat menikmati bantuan khusus darinya? Yang Mulia Tuan Gujing tidak berusaha menyembunyikan pikirannya. Master Sekte Qing yang segera memerah karena malu dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk ketiga rubah tua dalam pikirannya. Memang ada keegoisan di balik usulannya untuk membubarkan aliansi Changsuan. Bagaimanapun, hubungan antara Zhou Yuan dan Sekte Changsuan tidak dapat diputuskan apapun yang terjadi, dan sekarang Zhou Yuan bertanggung jawab atas seluruh surga Changsuan. Jika dia menjaga Sekte Changsuan, itu dapat membantu pemulihan Sekte Changsuan, kejayaannya yang dulu. Namun, jika Zhou Yuan juga memiliki identitas pemimpin aliansi, orang lain akan mengambil kesempatan itu untuk bergantung padanya, seperti tiga rubah tua saat ini.
Dia awalnya berpikir bahwa semua kekuatan akan dengan senang hati memulihkan kemerdekaan mereka setelah aliansi Changsuan dibubarkan, tetapi ternyata penguasa pedang surga, Sun Qingzi, dan Yang Mulia Gu Jing sangat berpandangan jauh ke depan dan licik. Mereka ingin berpegang erat pada Zhou Yuan, orang paling berpengaruh di surga Changsuan. Melihat pandangan yang waspada dari 3 kepala sekte Qing yang batuk keras dan berkata, "Apa yang kalian bicarakan? Saya hanya memberi saran. Bagaimanapun juga, kalian selalu khawatir bahwa rasa memiliki murid-murid kalian terhadap sekte kalian akan terpengaruh ketika pendirian aliansi Changsuan." Penguasa pedang surga berkata dengan lembut, "Master sekte Qing yang terlalu khawatir. Aliansi Changsuan adalah tempat yang paling diinginkan di seluruh surga Changsuan dengan pemimpin aliansi Zhou Yuan memimpin aliansi Changsuan. Kita hanya akan memperoleh manfaat dari cahaya kemuliaannya." Sun Qingzi berkata, "Mungkinkah seseorang ingin memperlakukan pemimpin aliansi Zhou Yuan sebagai miliknya sendiri dan tidak membiarkan orang lain menghormati dan mengaguminya?" Sudut mulut Master Sekte Qing yang bergerak-gerak. Sun Qingzi terlihat cantik dan anggun, tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang wanita, dan dia berbicara dengan kasar dan tajam. Bagus jika semua orang berpikiran sama. Lagi pula, aku tidak bisa membuat keputusan untuk membubarkan aliansi Changsuan. Itu semua tergantung pada Tuan Surga Zhou Yuan. Master Sekte Qing yang tidak berani mengatakan apapun lagi. Jika pemimpin aliansi Zhou Yuan memiliki pemikiran seperti itu, kami akan memintanya untuk tidak meninggalkan semua sekte. Kata penguasa pedang surga dengan tulus. Tanpa berkata-kata, Master Sekte Qing yang tidak mengatakan apapun lagi. Sekarang perang telah berakhir dan beberapa Master Sekte membuat rencana untuk masa depan. Zhou Yuan terus menatap teratai api ungu yang besar. Roh suci Seng Yuan telah terbakar seluruhnya. Altarnya juga hancur. Hasilnya membuat Zhou Yuan kesurupan. Ketika dia meninggalkan surga Changsuan, Seng Yuan dianggap sebagai musuh terbesarnya dan dia dengan susah payah berkultivasi untuk meningkatkan dirinya untuk kembali ke surga Changsuan dan menyelesaikan semua dendam. Dia akhirnya mencapai tujuannya dan dia merasakan beban berat terangkat darinya. Kekacauan akhirnya berakhir. Sebuah suara membuat Zhou Yuan mengangkat kepalanya dan dia melihat sosok Patriark Changsuan menjadi sepenuhnya ilusi. Klon terakhir Patriark Changsuan di dunia akan segera menghilang. Saya harus berterima kasih kepada Patriark atas nama semua orang di surga Changsuan. Zhou Yuan membungkuk dengan hormat kepada Patriark Changsuan. Dia hanya mampu mengalahkan Seng Yuan karena banyaknya trik yang ditinggalkan oleh Patriark Changsuan. Zhou Yuan hanya berterima kasih dan menghormati Patriark Changsuan. Saat itu, Patriark Changsuanlah yang membimbing anak muda yang hilang dari kekaisaran Zhou besar ke sekte Changsuan. Di satu sisi, Patriark Changsuan adalah pembimbing Zhou Yuan. Patriark Changsuan menatap Zhou Yuan dengan senyum senang. "Zhou Yuan, kamu melakukannya lebih baik dari yang aku kira, kamu pasti akan melampaui aku di masa depan. Klon ini benar-benar yang terakhir. Kita tidak akan bertemu lagi setelah ini." Saat tubuhnya menjadi semakin transparan, pandangannya tertuju pada Master Sekte Qing Yang, Liu Lianyi dan yang lainnya, yang matanya merah dan berlinang air mata. Patriark Changsuan melambaikan tangannya ke arah mereka, dan tubuh transparannya akhirnya menghilang, meninggalkan desahan emosional. "Zhou Yuan, aku menyerahkan masa depan surga Changsuan padamu. Aku sangat beruntung bisa bertemu denganmu di domain reruntuhan Sein." Sosok Patriark Changsuan menghilang dari dunia dan hanya suaranya yang terus bergema. Zhou Yuan menatap dengan bingung pemandangan itu. Dia memahami bahwa Patriark Changsuan, yang benar-benar memberikan segalanya untuk surga Changsuan, telah benar-benar menggunakan semua triknya. Mulai sekarang, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Pakar aliansi Changsuan yang tak terhitung jumlahnya membungkuk, mengungkapkan rasa hormat mereka kepada mantan penguasa surga. Setelah beberapa saat, Zhou Yuan menenangkan emosinya dan melirik teratai api ungu yang menghilang. Dia bisa merasakan semua yang ada di dalamnya terbakar menjadi ketiadaan. Namun, ketika teratai api telah benar-benar memudar, anehnya Zhou Yuan merasa tidak nyaman. Saat kecemasan melanda hatinya, sebuah sinar cahaya hitam melesat dari tempat bunga api menghilang, mengarah ke arah Zhou Yuan. Cahaya hitam yang aneh itu muncul secara tiba-tiba, tetapi dengan satu pemikiran, beberapa rintangan api ungu muncul di depannya. Namun, keanehan itu lebih aneh dari yang dia kira. Rintangan api ungu itu tampaknya tidak ada bagi cahaya hitam itu. Cahaya itu melintas menembusnya dan langsung mengenai wajah Zhou Yuan.
Sinar cahaya hitam yang aneh menembus banyak pertahanan dan langsung mengenai wajah Zhou Yuan sebelum menghilang dengan cepat. Wajah Zhou Yuan menjadi gelap. Bahkan Genesis Ki mulai meradang. Masa awan petir dengan cepat berkumpul di atas kepalanya, membentuk pusaran awan petir yang luar biasa yang membentang ribuan mil. Pada saat yang sama, Ki naga suci melolong di dalam tubuhnya dan menjaga semua area, siap untuk menekan setiap gerakan aneh. Namun, perubahan yang dia harapkan tidak muncul. Pencapaian Zhou Yuan menyebar ke setiap bagian tubuhnya, tetapi dia tidak bisa menemukan keanehan apapun. Seolah-olah adegan sebelumnya hanyalah ilusi. Tetapi Zhou Yuan tahu itu mustahil. Dengan kekuatan saat ini dan bahwa dia memegang otoritas surga Changxuan, tidak ada gerakan di dunia ini yang bisa tersembunyi dari pandangannya. Bahkan jika sinar cahaya hitam muncul secara tiba-tiba, Zhou Yuan segera merespons. Namun, cahaya hitam itu masih melewati pertahanannya. Itu bukanlah cahaya biasa. Seorang Saint biasa tidak dapat menciptakan cahaya seperti itu. Cahaya hitam itu datang dari altar yang rusak. Apakah itu teknik rahasia dari ras suci? Tapi apa gunanya? Cahaya terang melintas di mata Zhou Yuan. Dia tidak berani lengah karena dia mengerti bahwa meskipun dia telah menjadi penguasa surga dari surga Changxuan, jumlah orang dalam ras suci yang dapat menekannya lebih dari yang dapat dihitung dengan dua tangan. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah bertarung melawan ras suci berkali-kali, dan meskipun dia menang pada akhirnya, sebenarnya, ras suci yang dibanggakan surga yang dia kalahkan paling banyak dianggap sebagai bidak catur yang lebih baik dalam ras suci. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa ras suci itu kuat. Bahkan jika Dewa Suci sedang tertidur lelap, 7 orang Saint utama masih bisa dengan kuat menekan seluruh surga. Jika bukan karena perlindungan yang diberikan oleh arai pembunuh suci asal kekacauan, Zhou Yuan merasa mustahil bagi seluruh surga untuk menikmati kedamaian selama bertahun-tahun. Zhou Yuan menambah pandangannya dengan waspada. Dia hanya bisa disebut sebagai karakter yang tidak penting di masa lalu dan dia tidak bisa menarik perhatian banyak anggota ras suci di tingkat tinggi, tapi dia berbeda sekarang. Setelah dia memimpin surga Changxuan, dia memenuhi syarat untuk disebut sebagai karakter yang berpengaruh di seluruh surga dan berada pada level yang setara dengan Saint lainnya. Mantan bidak catur itu telah naik ke papan catur dan menjadi pemain catur. Dengan kata lain, dia sekarang memenuhi syarat untuk membuat anggota ras suci tingkat tinggi memperhatikannya. Selanjutnya, dia menyingkirkan Zheng Yuan dan menggagalkan perencanaan ras suci selama bertahun-tahun di surga Changxuan. Zhou Yuan tidak akan terkejut jika seseorang ingin membalas dendam padanya karena itu. Oleh karena itu, pasti ada alasan mengapa sinar cahaya hitam aneh itu muncul. Hanya saja caranya terlalu pintar dan Zhou Yuan tidak dapat melihat adanya keanehan dengan kekuatannya saat ini. Namun, para Saint dari segala surga sedang mengawasi tempat ini dan mereka seharusnya menyadari gerakan aneh sebelumnya. Zhou Yuan, cepat, gunakan stempel suci Changxuan untuk mengaktifkan arai pembunuh suci asal kekacauan. Ras suci kemungkinan besar sedang mengincarmu sekarang. Saat Zhou Yuan sedang merenung, sebuah suara yang familiar terdengar di telinganya. Itu adalah suara Saint utama Jin Luo, hanya saja suaranya terdengar suram. Zhou Yuan gemetar dan dia segera duduk bersila tanpa ragu-ragu. Segel batu kuno muncul di telapak tangannya. Dia bisa merasakan batas raksasa yang tak terlukiskan terbentuk di sekitar dinding batas surga Changxuan. Rune Genesis kuno yang tak ada habisnya mengalir di sekitar batas raksasa, dan masing-masing rune tampaknya telah terbentuk sejak awal mula langit dan bumi. Cahaya ilahi terus-menerus memancar dari mereka dan masing-masingnya mengandung kekuatan besar yang bahkan dapat membuat para Saint bergidik ketakutan. Batas raksasa itu mungkin yang paling menakutkan yang pernah dilihat Zhou Yuan. Tentu saja arai pembunuh suci asal kekacauanlah yang telah melindungi seluruh surga selama bertahun-tahun. Hanya saja batas besar yang menyelimuti surga Changxuan berada dalam kondisi beroperasi perlahan dan bahkan tampak sedikit kaku. Zhou Yuan tahu itu ulah Zheng Yuan. Zhou Yuan sekarang adalah penguasa surga dari surga Changxuan dan memegang kekuasaan tertinggi, jadi dia memahami sumber masalahnya dengan sekali pandang. Arai pembunuh suci asal kekacauan menyelimuti seluruh langit, namun batas di sekitar masing-masing surga bersifat independen. Oleh karena itu, setiap batas surga perlu membentang jauh ke dalam surganya untuk menyerap kekuatan guna mempertahankan pengoperasiannya. Selanjutnya, batas besar di luar surga Changxuan sedikit terpisah dari tembok batas surga Changxuan. Ini adalah perbuatan Zheng Yuan dengan bantuan pecahan stempel suci Changxuan. Akibatnya,
Arai pembunuh suci asal kekacauan menjadi sedikit kacau setelah kehilangan dukungan dari beberapa kekuatan di surga Changsuan. Namun ini bukan masalah besar bagi Zhou Yuan, yang sekarang bertanggung jawab atas surga Changsuan. Dengan satu pemikiran, Genesis Ki di dalam surga Changsuan tiba-tiba berfluktuasi. Aliran Genesis Ki yang tak ada habisnya tiba-tiba berputar dari dinding batas seperti jutaan tentakel Genesis Ki. Mereka perlahan-lahan merentang ke dalam arai pembunuh suci asal kekacauan. Guntur yang dalam bergemuruh dari luar langit. Ahli yang tak terhitung jumlahnya yang mendengar suara gemuruh menjadi pucat dan bahkan roh mereka gemetar. Dengan mata terbelalak ketakutan, mereka mengangkat kepala dan mengintip ke kedalaman yang tak terbatas. Dengan dukungan surga Changsuan, arai pembunuh suci asal kekacauan perlahan-lahan ditarik mendekat dan aliran cahaya menakutkan menyebar untuk menyelimuti seluruh surga Changsuan. Semua ahli top dari seluruh surga dan ras suci sedang menyaksikan adegan itu. Sein utama Jin Luo mengetahui bahwa Sein utama dari ras suci yang ia lawan tiba-tiba meningkatkan kekuatan serangannya. Genesis Ki dalam jumlah besar tersapu, menelan kecil yang tak terhitung banyaknya dan menghancurkan ribuan galaksi. Sein utama Jin Luo membuka matanya karena dia merasakan sesuatu yang aneh dengan tindakan ras suci. Zhou Yuan sekarang bertanggung jawab atas surga Changsuan, dan meskipun arai pembunuh suci asal kekacauan sedikit kacau dibandingkan sebelumnya, ia memiliki kekuatan bawaan untuk melawan ras suci. Oleh karena itu, meskipun ras suci ingin melakukan sesuatu, tidak ada serangan yang dapat menembus formasi tersebut meskipun itu berasal dari Sein utama. Apa yang mereka coba lakukan? Sementara pikiran yang tak henti-hentinya terus mengalir di kepala Sein utama Jin Luo, dia tidak menahan serangannya. Cahaya keemasan membubung ke langit dari atas kepalanya dan berubah menjadi lonceng emas kunomor gelombang suara emas bergetar, menghancurkan langit berbintang. Saat Sein utama Jin Luo terlibat dalam pertarungan sengit dengan seorang Sein utama dari ras suci, di tempat lain, Sein utama Di Long dan Qi Ji juga dicegat oleh dua Sein utama dari ras suci. Dampak dari pertempuran mereka menghancurkan ruang di sekitarnya. Setelah beberapa saat hening, pertempuran yang lebih sengit pun terjadi. Surga Sengsu, Gunung Suci. Di aula kuno di puncak gunung. Empat Sein utama menatap ke depan dengan acuh tak acuh. Mereka melihat penguasa utama Jin Luo, Di Long, dan Qi Ji dicegat, dan arai pembunuh suci asal kekacauan secara bertahap menyelamatkan seluruh surga Changsuan, serta penguasa surga muda yang baru diangkat di surga Changsuan. Segera, mereka saling bertukar pandang dan tersenyum. Lokasi dikonfirmasi. Kita bisa pindah sekarang. Pertempuran terjadi antara tiga penguasa utama di seluruh surga dan para Sein utama dari ras suci, dan pergerakan dari pertempuran tersebut secara alami tidak dapat disembunyikan dari persepsi para Sein di seluruh surga. Hasilnya, semua Sein sepenuhnya waspada. Mengingat pergerakan besarnya, ras suci pasti memiliki sesuatu yang direncanakan. Pada saat yang sama, formasi yang begitu dahsyat hingga membuat orang bergidik ketakutan perlahan turun ke tembok batas surga Changsuan. Setelah bersentuhan dengan tembok pembatas, ia dapat menarik kekuatan dari surga Changsuan. Baru pada saat itulah arai pembunuh suci asal kekacauan dianggap beroperasi penuh dan surga Changsuan sekali lagi berada dalam perlindungannya. Surga Changsuan akhirnya dianggap aman dan warganya tidak perlu khawatir jika ras suci akan menerobos masuk lagi. Zhou Yuan berdiri dengan waspada di dalam surga Changsuan, matanya berbinar saat dia menatap dinding penghalang. Saat emosinya bergejolak, Genesis Ki di seluruh surga Changsuan berfluktuasi dan melonjak dan akhirnya membentuk kilat, guntur, angin topan, api, serta lapisan awan. Kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya begitu kuat sehingga bahkan Master Sekte King Yang dan yang lainnya menggigil ketakutan. Namun, mereka belum mencapai tahap Sein dan tentu saja mereka tidak bisa mengintip ke dalam dinding pembatas dan melihat apa yang terjadi. Inilah mengapa mereka sedikit terkejut karena Zhou Yuan memobilisasi kekuatan surga Changsuan dalam skala besar. Ekspresi Zhou Yuan memberitahu mereka bahwa dia jauh lebih gugup daripada saat dia bertempur melawan Seng Yuan. Sambil memegang stempel suci Changsuan, Zhou Yuan dengan hati-hati mengendalikan kekuatan surga Changsuan yang sangat besar sambil mengalihkan ke Master Sekte King Yang dan yang lainnya. Cepat tinggalkan area ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang direncanakan oleh ras suci, kemungkinan besar hal itu akan terjadi karena Sein utama Jin Luo mengirimi mereka peringatan. Oleh karena itu, ia harus mempersiapkan diri dengan baik. Zhou Yuan merasa sangat gelisah karena masih belum menemukan cahaya hitam yang menerpa dirinya.
Tapi dia punya perhitungan bahwa apa yang direncanakan oleh ras suci ditujukan padanya. Master Sekte King Yang dan yang lainnya harus menjauh karena mereka tidak cukup kuat untuk ikut campur dalam pertempuran berikutnya. Master Sekte King Yang dan yang lainnya tidak bisa menghentikan perubahan ekspresi mereka. Mereka bisa mendengar keseriusan dan ketakutan dalam nada suara Zhou Yuan sehingga mereka segera mengungsi tanpa mengucapkan kata pun. Qi Jing, Su Yuwei, Wu Yao dan yang lainnya mengerutkan wajah mereka karena khawatir, tetapi mereka tidak dengan keras kepala tetap tinggal karena mereka tahu bahwa Zhou Yuan mengendalikan seluruh surga Changsuan dan kekuatannya tidak kalah sedikit pun dengan Sein lainnya. Jika ada kekuatan yang bisa mengancamnya, mereka hanya akan menjadi bebannya meski mereka tetap tertinggal. Hanya dalam waktu singkat, area dalam radius 100 mil telah dibersihkan. Zhou Yuan tiba-tiba menyipitkan matanya ke dinding pembatas. Di sana, kekosongan primal tiba-tiba terkoyak dan sebuah tangan raksasa tanpa ujung yang terlihat tiba-tiba terulur. Dikelilingi oleh kekuatan destruktif, ia menghantam arai pembunuh suci asal kekacauan di sekitar tembok batas surga Changsuan. Tabrakan di antara keduanya menghasilkan ledakan petir yang tak ada habisnya dan ledakan sonik yang memekakkan telinga bergema di seluruh surga Changsuan. Bahkan Genesis Ki meledak di udara. Zhou Yuan melambaikan lengan bajunya dan beberapa penghalang berat muncul di bawah dinding pembatas, mengurangi dampak suara destruktif. Namun raut wajahnya tidak terlihat bagus karena dia tahu betapa kuatnya orang yang menyerang hanya dari tangan raksasa itu. Tidak diragukan lagi, dia adalah Sein utama dari ras suci. Hanya Sein utama yang memiliki kemampuan seperti itu dan berani menyerang arai pembunuh suci asal kekacauan. Gelombang kejut setinggi 100 kaki terus-menerus muncul dari arai pembunuh suci asal kekacauan, menghancurkan ruang kecil yang lahir di kehampaan kekacauan awal. Pertarungan tingkat seperti itu membuat kelopak mata Zhou Yuan bergerak cepat. Namun untungnya, arai pembunuh suci asal kekacauan sangat kuat dan meskipun belum sepenuhnya terhubung dengan surga Changsuan sehingga kekuatannya tidak dapat ditampilkan sepenuhnya, ia masih memblokir Sein utama. Sudah kuduga, itu ditujukan padaku. Saat Sein utama membombardir arai pembunuh suci asal kekacauan, Zhou Yuan merasakan tatapan penuh niat jahat menembus lapisan ruang dan mengunci dirinya. Saat itulah kekosongan primal mulai pecah lagi dan tangan raksasa lainnya perlahan-lahan terulur dan dimasukkan ke dalam arai pembunuh suci asal kekacauan. Itu adalah Sein utama lainnya. Para Sein di seluruh surga juga merasakan gerakan abnormal dan ekspresi mereka berubah secara dramatis. Termasuk 3 orang Sein utama yang mencegat Jin Luo, Dilong, dan Qi Ji, total 5 Sein utama dari ras suci telah diberangkatkan. Skalanya sama besarnya dengan perang pertama yang mengakhiri dunia. Terlebih lagi, apakah semua Sein utama dari ras suci tidak memfokuskan seluruh kekuatan mereka pada gunung suci dan mentransfernya kepada dewa suci dalam tidur nyenyak? Bagaimana mereka bergerak sekarang? Sementara para Sein dari segala surga berubah pucat pasi, arai pembunuh suci asal kekacauan tiba-tiba bergetar dan sebuah retakan muncul di sudut. Meskipun arai pembunuh suci asal kekacauan sangat kuat, namun arai tersebut tidak sepenuhnya beroperasi dan hasilnya, kelemahan muncul akibat serangan gabungan dari 2 Sein utama. Hanya saja kedua Sein utama tidak dapat menghancurkannya dan hanya membuka celah dengan kekerasan. Sementara kedua belah pihak berada di kebuntuan, kedua Sein utama juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jika tidak, arai pembunuh suci asal kekacauan akan dengan cepat menghancurkan kekuatan mereka dan pulih dengan cepat. Zhou Yuan menyaksikan adegan itu dengan wajah mendung. Ia juga tidak bisa berbuat banyak kecuali melakukan mobilisasi. Tenda Genesis Ki yang tak terhitung banyaknya untuk merentangkan dinding pembatas dan menghubungkannya ke arai pembunuh suci asal kekacauan untuk lebih memperkuatnya. Dia sekarang adalah penguasa surga dari surga Changsuan. Dia tidak akan merasakan sedikit pun rasa takut terhadap para Sein biasa. Namun dia masih belum memiliki kualifikasi untuk menghadapi para Sein utama secara langsung. Namun, tindakannya tidak banyak berpengaruh. Saat kedua Sein mengeluarkan kekuatan mereka, retakan di sudut arai pembunuh suci asal kekacauan di luar tembok batas surga Changsuan menjadi semakin jelas. Pada akhirnya, retakan itu terhubung ke surga Changsuan. Saat retakan itu muncul, 2 pilar cahaya meraung keluar dari kekacauan utama, melewati celah tersebut dan memasuki surga Changsuan. Saat cahaya memudar, 2 sosok tiba-tiba muncul di depan Zhou Yuan, memperhatikan dengan acuh tak acuh dengan tangan terlipat di belakang punggung. Kemunculan kedua sosok itu langsung membuat wajah para Sein di seluruh surga menjadi pucat pasi. Bahkan Jin Luo,
Dilong dan Qi Ji kehilangan ketenangan mereka, dan ekspresi mereka sedingin udara. Mo Jie, Hei Zhao, dua orang yang menembus arai pembunuh suci asal kekacauan dan turun ke surga Changsuan adalah dua Sein utama dari ras suci yang belum bergerak. Dengan kata lain, 7 Sein utama dari ras suci semuanya telah bertindak. Semua orang merasakan hawa dingin menjalari hati mereka. Ketujuh Sein utama telah bertindak, apa maksudnya? Apakah ini pertanda bahwa ras suci akan memulai perang yang mengakhiri dunia lagi? Terlebih lagi, bagaimana surga Changsuan bisa melawan dua Sein utama? Ketika dua sosok itu muncul di atas, genesis Qi di seluruh surga Changsuan mulai bergejolak. Ini bukan disebabkan oleh Zhou Yuan, tetapi surga merasakan kekuatan eksternal yang sangat menakutkan masuk dan menghasilkan reaksi perlawanan tanpa disadari. Master Sekte Qing Yang, Qi Jing, Su Yuwei dan lainnya, yang telah mundur jauh, juga memperhatikan gerakan abnormal tersebut. Mereka mengintip ke dalam kedekatan dan menemukan dua sosok yang tampak tidak seharusnya berada di surga mereka. Perasaan bahaya yang akan datang mengecewakan mereka semua ketika mereka melihat dua sosok itu dan rasa takut memenuhi hati mereka. Kedua sosok itu begitu menakutkan hingga melampaui imajinasi mereka. Mereka adalah Sein utama dari ras suci. Seseorang berteriak dengan suara serak, gemetar, Sein biasa sudah tidak dapat dijangkau oleh mereka, namun dua sosok yang muncul di surga Changsuan adalah eksistensi teratas di level Sein. Di dunia tanpa dewa, para Sein dan Sein utama adalah eksistensi tertinggi di dunia Tianyuan. Dan dua di antaranya telah turun ke surga Changsuan. Apakah ras suci ada di sini untuk menghancurkan surga Changsuan? Banyak ahli surga Changsuan tampak murung. Mereka baru berhasil menyingkirkan Seng Yuan setelah melalui banyak kesulitan, namun dua Sein lainnya berhasil menerobos masuk. Dibandingkan dengan dua Sein utama, ancaman yang dibawa oleh Seng Yuan tidak dianggap apa-apa. Semua orang saling memandang, menghela nafas dengan getir. Mereka mengerti bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun pada saat seperti itu. Sebaliknya, jika mereka melangkah ke medan perang, hidup dan mati mereka tidak akan berada dalam kendali mereka. Pertarungan tingkat itu harus diserahkan kepada eksistensi teratas di seluruh surga. Sementara banyak ahli surga Changsuan tampak murung, Zhou Yuan mengamati dua sosok yang muncul di hadapannya dengan ekspresi yang tidak menyenangkan. Salah satu dari dua sosok itu kekar dan kuat dan kepalanya berkilau seperti cermin. Wajahnya memperlihatkan tanda-tanda biru dan anehnya mengalir di sekitar wajahnya seperti makhluk hidup. Yang lainnya mengenakan jubah seputih salju tetapi nyala api hitam berkobar di matanya seperti lubang hitam. Orang-orang akan merasa takut melihat pemandangan itu. Mo Jie, Hei Zhao, Zhou Yuan berkata, dia sangat familiar dengan informasi tentang 7 Sein utama dari ras suci sehingga dia dengan mudah mengidentifikasi keduanya. Tanda biru di wajah Sein utama Mo Jie berkeliaran di sekitar wajahnya saat dia berkata sambil tersenyum lembut, kamu adalah Zhou Yuan. Kamu telah membawa banyak masalah pada ras suci selama bertahun-tahun. Tidak ada yang pernah mengira seekor semut akan menjadi penguasa surga di surga Changsuan dan merusak perencanaan ras suci selama bertahun-tahun. Serahkan pada ras suci dan serahkan stempel Sein dan kami akan menyelamatkan nyawamu, kata Sein utama Hei Zhao dengan acuh tak acuh saat api hitam di matanya berkobar. Zhou Yuan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Sebaliknya, dia menjawab dengan tindakannya. Dia menyatukan tangannya dan ruang di sekitar kedua Sein utama itu tiba-tiba hancur lapis demi lapis. Genesis Qi tanpa batas tiba-tiba melesat dan menimpa keduanya seperti sungai berbintang. Kamu mempunyai keinginan mati. Sein utama Hei Zhao menggelengkan kepalanya. Sehelai rambut hitam berkibar ke bawah dan langsung terbakar. Kemudian, api hitam itu dengan cepat meluas saat bertemu dengan angin, menjadi lautan api dan membakar segala sesuatu di sekitarnya. Saat api hitam menyapu seluruh area, ruang yang runtuh, seolah disentuh oleh tangan dewa, menjadi tenang seketika dan genesis Qi yang seperti sungai berbintang langsung terbakar menjadi kehampaan saat bersentuhan. Setelah dengan mudah membalas serangan Zhou Yuan, Sein utama Hei Zhao menjentikkan jarinya. Dua tangan api hitam raksasa muncul di atas dan di bawah Zhou Yuan, perlahan mendekat. Itu menutup ruang dan menabrak tubuh Zhou Yuan. Tubuhnya langsung terbakar menjadi abu saat bersentuhan. Namun, sosok Zhou Yuan juga muncul puluhan ribu kaki jauhnya, menatap dua Sein utama dengan wajah gelap. Kamu memang layak menjadi penguasa surga dari surga Changsuan, kamu memanfaatkan tempat ini sepenuhnya. Ruang bergerak dengan sesuka hatimu seperti kutu. Perdana Sein Hei Zhao menyeringai.
Sepertinya kita perlu memberitahu penguasa surga yang baru bahwa bahkan penguasa surga pun tidak berharga di hadapan kita. Sein utama Mojie tersenyum ketika seberkas cahaya biru melesat ke langit dari kepalanya yang botak. Cahaya biru, seolah membentuk semacam gelombang cahaya ilusi, menyebar ke seluruh dan akhirnya menutupi langit. Langit menutupi batas biru langit. Setelah Sein utama Mojie tertawa kecil, ekspresi Zhou Yuan akhirnya berubah karena dia bisa merasakan hubungannya dengan surga Changsuan perlahan-lahan kabur. Cahaya biru ilusi yang menyebar di langit sepertinya telah menghalangi hubungannya dengan surga Changsuan. Apakah ini kemampuan yang dimiliki Sein utama? Ini sungguh misterius. Zhou Yuan, karena kamu membuat ras suci kami mengirimkan dua Sein utama untuk berurusan denganmu. Bahkan jika kamu mati, namamu akan diwariskan ke generasi mendatang. Oh, itu tidak perlu. Jika ras suci kami memusnahkan semua orang di seluruh surga, kamu akan menghilang dalam sungai panjang sejarah. Tidak ada yang akan mengingatmu ada di masa depan dunia Tianyuan. Ras suci akan menghapus semua jejak keberadaanmu, Sein utama Mojie berkata sambil tersenyum. Saat tawanya memudar, Sein utama Heizhou mengangkat tangannya dan percikan hitam keluar dari lengan bajunya. Percikan hitam itu segera berubah menjadi lautan api hitam yang tak ada habisnya dan membakar segala sesuatu menjadi tidak ada saat ia menyembur ke seluruh area. Itu berteleportasi melalui ruang angkasa dan muncul di depan Zhou Yuan. Semuanya berubah menjadi abu saat api melintas. Seperti api kehancuran, Zhou Yuan mengetahui teror api hitam. Bahkan kemungkinan besar dia tidak akan menjadi apa-apa jika dia terjebak dalam api. Namun, tidak ada sedikit pun rasa takut atau panik di wajahnya. Sebaliknya, matanya berkilau karena keganasan yang mengerikan. Dia mencengkeram stempel suci Changsuan dan tanda cahaya di atasnya tiba-tiba menjadi lebih terang. Saat laut hitam mendekatinya, ruang di sekitar Zhou Yuan tiba-tiba terkoyak dan kekuatan besar menyembur keluar seperti sungai berbintang, tenggelam dengan lautan api hitam. Dampak mengerikan dari tabrakan tersebut menyebabkan seluruh ruang runtuh, dan gelombang kejut Genesis Ki, mengelilingi api hitam, mengamuk di mana-mana. Segala sesuatu dalam radius 100 juta terkoyak. Sein utama Heizhou membukakan matanya pada celah yang membelah ruangan. Bala bantuan ada di sini. Aliran cahaya keluar dari celah dan mendarat di depan Zhou Yuan. Itu adalah 8 sosok yang semuanya memancarkan kekuatan yang menakutkan dan menggemparkan. Mereka dipimpin oleh guru Zhou Yuan, penguasa tertinggi Chang Yuan. 7 tokoh lainnya yang mengikuti penguasa tertinggi Chang Yuan semuanya adalah ahli di tahap Sein teratai ganda. Kuil Omega telah mengirimkan semua Sein teratai ganda yang bebas untuk menghadapi dua Sein utama. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a